Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bittiba'i sunnatihi ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati Darul Ulum dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan tentang tuntunan ibadah kurban yang biasanya kaum muslimin melaksanakan hari raya kurban, dan di dalam hari raya kurban orang-orang yang memiliki kemampuan dan kelonggaran di dalam rizkinya, mereka melaksanakan ibadah sunnah kurban dengan menyembelih hewan kurban. Ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kerbau, dan ada yang menyembelih domba atau kambing. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sunnah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dikuatkan, sunnah yang mendekati wajib. Oleh sebab itu, karena sunnah ini sunnah yang dikuatkan, maka sayogianya orang-orang muslim, bagi yang memiliki kelonggaran dan kelebihan rizki, hendaknya melaksanakan ibadah sunnah kurban. Kalau sunnah biasa, artinya kalau dilaksanakan memperoleh pahala, dan jika ditinggalkan juga tidak apa-apa. Akan tetapi untuk ibadah kurban ini adalah merupakan sunnah muakkad atau sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Maka apabila kaum muslimin yang sudah memiliki kelebihan dan kelonggaran rizkinya dan tidak menunaikan ibadah kurban, maka konsekuensinya akan memperoleh sanksi. Apa sanksinya? Sebagaimana baginda Nabi menyampaikan dalam hadisnya, man malaka zatan wa rahilatan falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan fa insya'a nasraniyan, atau kama qala. Baginda Nabi bersabda bahwa barang siapa yang memiliki kelonggaran atau kelebihan rizki, tetapi mereka tidak menunaikan ibadah sunnah kurban, maka silahkan mati memilih dalam kondisi mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki Dzulhijjah, dan di dalam bulan Dzulhijjah di mana disyariatkan sunnah kurban, karena pada saat itu kita semuanya kaum muslimin mengingat peristiwa masa lalu, sejarah yang pernah dilampaui oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putra yang disayanginya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, pada tanggal bulan 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, mereka ada di Mina, dan mereka akan melaksanakan ibadah Ramyul Jamarat, akan melaksanakan ibadah melempar jumroh Aqabah. Dan kita kaum muslimin di belahan dunia melaksanakan Idul Kurban. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyongsong dan menyambut tanggal 10 Dzulhijjah yang akan datang dengan melaksanakan ibadah sunnah kurban. Yang sebelumnya 2 hari disunahkan berpuasa, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah kita sebagai orang mukmin disunahkan menunaikan
berpuasa sunnah, yaitu sunnah tarwiyah, dan kemudian pada tanggal 9 kita berpuasa, yaitu puasa sunnah Arafah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tuntunan melaksanakan ibadah sunnah kurban sudah dituangkan di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah berfirman kepada baginda Nabi, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan memberikan nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar di dalam Quran surah Al-Kautsar ini kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Oleh sebab itu, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan tafsir Ibnu Katsir, bahwa Al-Kautsar memiliki arti adadun katsir, yaitu jumlah yang banyak. Al-Kautsar juga beberapa para mufassir menyatakan makna Al-Kautsar adalah sebuah nama telaga atau sebuah nama sungai yang ada di surga yang diberi nama Al-Kautsar, di mana telaga atau sungai ini putihnya melebihi susu dan baunya sangat wangi, melebihi wanginya misik, dan di tepi-tepi sungai ini dihiasi dengan emas dan permata jamrud. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Oleh sebab itu, kita semuanya sebagai hamba Allah yang telah diberikan nikmat yang banyak, maka tentunya diharapkan agar kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Maka diterangkan, dijelaskan ayat selanjutnya, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini menjadi penjelasan Quran surah sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Ma'un, di mana orang-orang munafik mereka ketika beribadah sholat, mereka sama sekali tidak mengingat Allah. Hanya sedikit sekali mereka menunaikan ibadah sholat karena pamrih, karena riya. Dan mereka yang telah diberikan rizki oleh Allah juga tidak pernah bersyukur. Mereka enggan
berderma, mereka enggan menunaikan zakat. Kemudian di dalam Quran surat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelakuan orang-orang munafik demikian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar. Maka salatlah kamu semuanya semata-mata karena untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Apa yang telah diberikan oleh Allah, harta yang melimpah, kekayaan yang banyak, merupakan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Hendaknya manusia bersyukur dengan berkorban. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata wanhar, berkorban ini beberapa para mufasir menjelaskan kita semuanya hendaknya melaksanakan ibadah kurban ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban dengan menyembelih sebagian hewan ternak. Bisa menyembelih sapi, bisa menyembelih unta, bisa menyembelih domba dan kambing. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam tuntunan ibadah kurban ini kita hendaknya menyadari bahwa apa yang kita kurbankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi perintah Allah, salat hanya untuk Allah, dan berkorban pun kita semuanya dalam rangka bertakarub, mempersembahkan hewan ternak yang bagus, hewan ternak yang gemuk, yang sehat dan tidak cacat. Oleh sebab itu tidak pantas dan tidak etis seorang mukmin berkorban dengan menyembelih hewan kurban yang cacat, atau hewan kurban yang kurus, atau hewan kurban yang sakit, bahkan hewan kurban yang sudah dieksploitasi tenaganya, diperkerjakan. Binatang seperti ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang biasanya kita laksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian disambung pada hari-hari tasyrik setelah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Pada tanggal ini kaum muslimin yang memiliki kemampuan dan kelebihan rezeki, silahkan. Yang tidak menunaikan pada tanggal 10 Dzulhijjah masih berkesempatan bisa menyembelih hewan kurban pada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Kemudian disambung ayat berikutnya, inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya orang yang membenci baginda Nabi Muhammad SAW, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pernyataan Allah menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membenci baginda Nabi, orang-orang yang tidak mencintai baginda Nabi, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, hendaknya benar-benar selalu rindu kepada baginda Nabi, mencintai baginda Nabi dengan banyak bersolawat kepada Nabi, senantiasa mendoakan baginda Nabi. Karena Allah benar-benar telah menyatakan bahwa orang-orang yang membenci baginda Nabi, mereka terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika baginda Nabi mengalami kondisi yang sedih karena ditinggal putranya. Karena putra kesayangannya Ibrahim meninggal dunia di Makkah. Kemudian Qasim juga meninggal dunia di Madinah.
ketika dua putra laki-lakinya ini meninggal, maka orang-orang Arab menganggap bahwa baginda Nabi terputus sudah keturunannya. Abu Jahal mendengar putranya baginda Nabi Muhammad meninggal, mereka kuar-kuar. Abu Jahal kuar-kuar bahwa Muhammad sudah terputus. Batir Muhammad. Muhammad terputus keturunannya. Karena tradisi orang Arab, bani atau keturunan mereka mengikuti patrilineal, mengikuti garis ayah. Sehingga jika anak laki-laki meninggal dan tidak memiliki anak laki-laki, maka dianggap terputuslah garis keturunannya. Amat menyedihkan memang tradisi ini. Maka ketika baginda Nabi putranya meninggal dunia, Abu Jahal berkuar-kuar, putus sudah keturunan Muhammad. Inilah karena Abu Jahal begitu bencinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal menyatakan terputus sudah keturunan Muhammad, tetapi dinyatakan oleh Allah bahwa mereka yang membenci baginda Nabi menganggap demikian justru terputus sudah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memperoleh hidayah dari Allah. Jauh dari hidayah Allah, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Rugi di dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Kautsar ini ayatnya hanya 3, begitu pendek surat ini tapi menjelaskan intinya tentang tuntunan ibadah sunnah kurban. Kita semuanya sebagai kaum muslimin yang telah diberikan rizki yang begitu banyak, disebut oleh Allah dengan Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka ketika kita ada kelonggaran rizki, ada kelebihan rizki, mari kita bersama-sama menunaikan ibadah kurban dengan mempersembahkan sebuah hewan kurban yang bagus, yang gemuk. Kalau bisa lebih utama laki-laki, jantan maksud saya. Hewan kurban jantan yang gemuk, yang mulus, sehat, dan tentunya sudah berusia dewasa. Bagaimana binatang kurban yang belum dewasa? Ditandai dengan gigi gerahamnya putus. Maka ketika hewan kurban ini belum putus gigi gerahamnya, berarti belum dewasa, maka tidak sah untuk dikurbankan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan menunaikan ibadah sunnah kurban. Mari kita bersama-sama di dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah yang disebut dengan Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Mari kita berkorban dan senantiasa kita banyak bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian dan kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.